14 juta sekarang sudah mencapai sekitar 24 juta. Nah, ini aplikasi 4G teman-teman ya. Jadi tagihan awal atau pinjaman pokok itu sekitar 14 juta. Karena keterlambatan sampai sekarang nggak dibayar, ini mencapai 24 juta. Nah, buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi 4G, mungkin teman-teman sudah panik ataupun ketakutan, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi 4G. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, ini aplikasi 4G. Buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi 4G ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal atau resmi OJK. Jadi aplikasi ini bukan ilegal. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Di sini saya intinya berbagi pengalaman ya, seperti apa resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi 4G. Bukan saya mengajak. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, langsung saja ya. Nah, di sini ada tagihan 10.119.000. Mungkin teman-teman kalau nonton video saya tentang aplikasi 4G ini mungkin tahu ya, dari pinjaman pokok awalnya ya, itu sekitar 14 juta ya, kurang lebih 13 atau 14 ya, saya lupa. Mungkin teman-teman bisa cek lah di video saya, karena aplikasi ini selalu saya update loh teman-teman. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang lagi saat ini terjerat di aplikasi 4G. Nah, ini sekarang sudah mencapai 10.119.000 ya, cicilan yang pertama. Dan yang kedua sekarang mencapai 9 juta. Ya kan? Nah, yang ketiga ini sudah mencapai 5.200.000 ya. Kalau nggak salah ini sekitar ya, untuk awal itu sekitar 4 juta. Ini kalau nggak salah sekitar 7 juta. Kalau yang ini sekitar berapa ya? 7 juta atau 8 juta. Pokoknya lupa lah, teman-teman bisa cek lah. Makanya buat teman-teman ikuti terus channel ini, biar teman-teman yang telat bayar itu dapat informasi. Biar kalian tidak terlalu panik ataupun ketakutan yang berlebihan seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman keterlambatan teman-teman bisa lihat ya, untuk yang ini ya, yang dari awal ini ya, ini 10 juta kan, ini tanggal 25 bulan 6 ya, teman-teman bisa hitung tanggal 25 bulan 6 ini sekitar berapa ini, sudah 1 bulan lebih kan ya, sudah 1 bulan lebih, bulan 6 sekarang bulan 8 ya kan, 1 bulan, hampir 2 bulan teman-teman ya, hampir 2 bulan. Oke, yang 9 juta ini tanggal 19 bulan 6. Jadi sekitar 2 bulan lah ya nggak dibayar ini. Kemudian yang 5 juta ini tanggal 22 bulan 6. Jadi hampir 2 bulan rata-rata. Oke, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar di aplikasi 4G? Resiko yang pertama sebenarnya itu sama teman-teman ya, untuk resiko telat bayar itu sama sih dengan pinjol yang lain. Yang pertama sudah pasti kalian akan dihubungi setiap hari. Jadi misalkan teman-teman telat bayar 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu, itu pastinya banyak WA yang masuk atau telepon masuk ke nomor kalian seperti itu. Jadi setiap hari kalian harus kuat mental, belajar kuat mental. Karena apa? Karena kalau kalian telat bayar itu setiap hari WA telepon. Seperti itu. 1 hari bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda akan WA kalian seperti itu teman-teman. Jadi itu sebuah resiko. Nah, itu apa Bang? Ya, itu penagihan. Bahkan ada yang sampai diteror kayak gitu teman-teman, kalau kalian telat pinjol. Jadi bukan hanya WA mengingatkan, bukan. Ada yang semacam teror. Kalau Anda nggak bayar, terpaksa data Anda kami alihkan. Itu kan sebuah teror. Kalau Anda nggak bayar, terpaksa data Anda kami sebar. Itu bisa saja gitu loh. Karena pinjol, cara penagihannya memang nerornya seperti apa Bang? Ya, yang pertama ada yang data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Kalau Anda nggak bayar, terpaksa data Anda kami sebar. Itu
banyak teman-teman yang dapat WA kayak gitu karena telat bayar. Jadi diteror. Apakah benar kalau kita dapat WA seperti itu, Bang? Kalau dari saya pribadi itu wajar sih. Biasa-biasa aja sih teman-teman. Itu hanya nakut-nakuti, nggak bakalan terjadi. Makanya buat teman-teman harus kuat mental. Jangan kalian down mental kalian, karena itu hanya nakut-nakuti gertak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Seperti itu. Apakah aman, Bang? Aman jawabannya sih. Seperti itu. Karena waktu telat 1 minggu 2 minggu itu sering banget dapat WA kayak gini. Tapi nyatanya sampai sekarang aman. Bahkan ada sebagian yang di WA teror, kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda lengkap di sini. Saya orderkan mau diorderkan paket kayak gitu loh. Itu ada. Jadi sebagian dari teman-teman ada yang dapat WA kayak gitu, ada yang enggak. Intinya cuma diteror sebar data atau dihubungi di luar kondar. Itu teror juga. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja teman-teman. Kalau sekarang sudah jarang WA, telepon sudah jarang sih. Bahkan ini hampir 2 bulan. Kalau teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu itu masih gencar-gencarnya setiap hari kalian di WA. Intinya nggak pernah absen dari pihak penagih, itu nggak pernah absen. Jadi WA telepon seperti itu ya. Jadi seperti itulah cara penagihan dari pinjol misalkan kalian telat bayar. Apakah aman sampai sekarang, Bang? Aman, nggak ada sebar data. Oke. Nah kemudian untuk jadi intinya sampai sekarang ini masih aman-aman saja teman-teman ya. Oke, kemudian sejauh ini keterlambatan Abang apakah sudah pernah didatangi DC? Kalau masalah DC sejauh ini masih belum ada teman-teman ya. Tapi waktu telat 2 minggu ya seperti biasa 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan itu sempat dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, tim lapangan mau datang ke tempat kerja. Itu sering banget. Waktu telat 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan sering. Tapi alhamdulillah nggak ada yang datang. Jadi buat teman-teman misalkan telat bayar, pastinya kalian dapat teror seperti itu. Apakah benar DC mau datang? Ya kalau dari saya pribadi, karena sering banget itu yang dapat WA kayak gitu, ternyata DC-nya nggak ada yang datang. Sampai sekarang nggak ada yang datang. Jadi aman. Jadi buat teman-teman kuatin mental, itu aja sih saran saya. Ini sejauh ini masih aman ya. Bahkan aplikasi ini selalu saya update. Misalkan didatangi DC, nanti saya update lagi. Misalkan ke depannya didatangi DC, saya update. Untuk aplikasi ini teman-teman posisinya itu daerah Jawa Tengah. Ya Jawa Tengah. Misalkan nanti didatangi DC, saya update lagi. Ya saya informasikan lagi buat teman-teman. Bahkan banyak subscriber saya daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang konsultasi dengan saya, itu yang gagal bayar. Ya, tapi aman, nggak ada yang didatangi, bahkan ada yang 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun sampai sekarang nggak ada. Misalkan salah satu subscriber saya ada yang didatangi DC, nanti saya infokan daerah mana nanti saya infokan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nanti kalian dapat informasi terbaru dari channel saya. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini. Seperti itu ya. Oke, sejauh ini masih aman teman-teman ya untuk tagihan Evoji 24 juta sampai sekarang. Jadi untuk pinjaman awal totalnya ini 14 juta. Dan keterlambatan hampir 2 bulan itu mencapai 24 juta. Teman-teman bisa total ini. Sekitar 24 juta. Hampir 25. Apakah aman? Aman sejauh ini. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.